Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Baik ikhwani fillah wa akhwati fiddin, para pemirsa di manapun anda berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita sudah membaca separuh dari 40 hadis yang dibawakan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad. Di pertemuan yang lalu kita sudah membaca hadis ke-20, dan di pertemuan kali ini insyaallah kita akan mempelajari hadis ke-21 yang temanya masih sejalan. Jadi pada hadis 19 kita sudah membahas tentang berpegang teguh kepada dua sumber utama hukum Islam, kitabullah dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya ini tidak akan tersesat. Lalu sudah kita juga bahas bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran dan hadis itu butuh kita pahami, kita butuh menafsirkannya, maka kita butuh hal yang ketiga bukan hal yang ketiga, kita butuh merujuk kepada para sahabat ya di dalam kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu, karena mereka adalah generasi terbaik, karena mereka adalah yang paling paham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kita sebisa mungkin untuk mengikuti mereka dan merujuk kepada mereka dalam memahami Al-Quran, memahami hadis, dalam secara umum memahami agama kita seperti apa, metodologi kita dalam beragama seperti apa, maka metodologi kita harus mengikuti mereka. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan pertemuan kali ini kita akan masih berkaitan dengan hal tersebut, yaitu tentang keyakinan kita, akidah kita terhadap para sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya kita dilarang untuk mencaci maki para sahabat Nabi Muhammad SAW. Sudah kita bahas pertemuan sebelumnya definisi sahabat, dan sudah kita sampaikan sebagian hak sahabat pada pertemuan sebelumnya. Maka kita lanjutkan pada pertemuan kali ini tentang hak para sahabat Nabi. Di antara hak mereka yang wajib untuk kita penuhi, yaitu tidak boleh kita mencela para sahabat. Di antara konsekuensi kita, ya, kita sebagai seorang muslim bersyahadat dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di antara konsekuensi asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah. Dan di antara konsekuensi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai orang-orang yang beliau cintai. Ya, bukti cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai orang-orang yang beliau cintai. Siapa yang beliau cintai? Di antaranya tentunya adalah Ahlul Bait yang pertama, keluarga beliau. Maka wajib bagi kita juga untuk mencintai Ahlul Bait. Lalu yang kedua adalah para sahabat beliau. Para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang beliau cintai. Maka wajib bagi kita semua untuk mencintai para sahabat Nabi, dan haram hukumnya mencela para sahabat. Kita baca hadisnya di sini, hadis nomor 21, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi. Janganlah kamu mencaci atau mencela para sahabatku. Ya, jangan kamu mencaci para sahabatku.
falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban, sekiranya salah seorang dari kamu itu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim nasifahu wala nasifahu, niscaya tidak akan mencapai derajat mereka walaupun 1 mud saja, bahkan tidak juga setengahnya. 1 mud apa? Kita baca di catatan kaki nomor 15. 1 mud adalah sebanyak atau sepenuh 2 telapak tangan orang dewasa. Maka kata Nabi SAW, kalau ada kita semua bersedekah atau berinfak, istilahnya Nabi dalam hadis ini, berinfak dengan emas, yang diinfakkan itu adalah emas sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 7 sampai 8 kilometer, maaf, sekitar 7 kilometer, 7 kilometer lebih itu panjangnya. Lebarnya sekitar 3 kilometer. Ya, gunung Uhud ini adalah gunung batu. Ya, jangan bayangkan gunung seperti gunung kita di Indonesia, hutan, pepohonan. Dia, gunung Uhud itu adalah gunung dari batu, tumpukan batu. Kalau Anda umrah atau haji, biasanya dibawa ke sana. Nah, maka ada salah seorang di antara kita berinfak sebesar gunung Uhud itu, 7 kali 3 kilometer itu, berupa emas. Kata Nabi SAW, tidak bisa mencapai derajatnya para sahabat kalau mereka bersedekah 1 mud. 1 mud itu seperti ini, takaran di zaman dulu 1 mud, ukuran tangan orang dewasa, atau separuhnya, wala nasifahu, atau separuhnya 1 telapak tangan seperti ini. Maka tidak bisa menyamai para sahabat. Ya, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semua. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini adalah hadis sahih, dibawakan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Yang pertama adalah yang merupakan bagian dari pokok keimanan kita, pokok keimanan seorang muslim, pokok keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wajib hukumnya untuk mencintai para sahabat. Wajib hukumnya untuk mencintai para sahabat. Ini senantiasa dibahas oleh para ulama di buku-buku akidah. Ya, di antara bagian dari iman itu wajib mencintai para sahabat. Makanya kata Imam Malik, ya, coba perhatikan perkataan Imam Malik. Sekali lagi kita ulangi, Imam Malik generasinya generasi keberapa? Generasi tabi'ut tabi'in. Kata Imam Malik, kana salaf, orang-orang terdahulu. Siapa yang dimaksud orang-orang terdahulu oleh Imam Malik? Siapa? Tabi'in dan sahabat. Ya. Kata Imam Malik, kana salaf yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimuna suratan minal Quran. Kata Imam Malik, dulu para salaf, orang-orang saleh terdahulu, mereka mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan untuk mencintai Umar, sebagaimana mereka mengajarkan surat-surat dari Al-Quran. Para salaf dulu mengajarkan anak-anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan untuk mencintai Umar, sebagaimana mengajarkan anak-anak mereka dengan Al-Quran. Dan bagaimana pentingnya kecintaan terhadap para sahabat itu. Makanya Anas bin Malik, ketika Anas bin Malik mendengar ada seorang datang kepada Nabi SAW bertanya, mata sa'ah,
kapan terjadi hari kiamat? Langsung bertanya seperti itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma waladta 'alaiha, apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat itu, ya. Instead of, kalau bahasa Inggrisnya, instead of bertanya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat, mending pikirkan apa yang sudah kamu siapkan. Maka kata orang tersebut menjawab, la syai', tidak ada sesuatu pun yang saya siapkan kecuali saya secara tulus mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta, di akhirat nanti kamu akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Artinya kalau betul dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, Allah akan masukkan dia ke surga. Kalau betul dia mencintai Rasulullah SAW, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, dikumpulkan dengan Rasulullah. Makanya kata Anas bin Malik, yang meriwayatkan kisah itu adalah Anas bin Malik, maka kata Anas bin Malik, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya, aku mencintai Abu Bakar, dan aku mencintai Umar. Anas bin Malik, dia berharap dikumpulkan dengan Rasulullah, berharap dikumpulkan dengan Abu Bakar, berharap untuk dikumpulkan dengan Umar, dengan kecintaan yang dia tumbuhkan untuk Abu Bakar dan Umar tadi. Ya, makanya ini tugas kita semua bagi yang sudah memiliki anak, bagi yang akan memiliki anak keturunan, di antara pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak kita adalah wajib kita tanamkan kecintaan kepada para sahabat. Dikenalkan tentang nama-nama para sahabat, dikenalkan tentang keutamaan-keutamaan mereka, sikap-sikap terpuji yang mereka miliki, akhlak-akhlak mulia yang mereka miliki, bagaimana pengorbanan mereka untuk Allah, untuk Rasulnya, dan seterusnya. Maka wajib bagi kita untuk mengenalkan kepada anak-anak kita tentang para sahabat. Ya, dan kita sangat miris sekali di zaman sekarang anak-anak itu sudah tidak terlalu familiar. Ya, bahkan jangan anak-anak kita sajalah ya, seumuran kita semua, kalau ditanya starting 11-nya Manchester United, starting 11-nya Liverpool FC, lancar menyebutkan. Goalkeepernya, full wingnya, center backnya, center halfnya, midfieldernya siapa, lancar. Coba tanyakan 10 orang sahabat yang dijamin dengan surga siapa, langsung gelagapan, tidak bisa menjawab. Ya, maka ini sesuatu yang sangat miris. Hendaknya kita bersemangat, dimulai dari kita, lalu anak-anak keturunan kita, mencintai para sahabat Nabi SAW. Ya. Kemudian juga kebalikan dari yang pertama tadi, wajib kita untuk mencintai para sahabat. Yang kedua adalah haram hukumnya mencaci maki para sahabat. Haram. Ya, makanya Syiah adalah ajaran yang sangat luar biasa, apa istilahnya? Ya, sangat luar biasa kurang ajarnya ya. Ajaran Syiah ini, bagaimana mereka menganggap mencela Abu Bakar dan mencela Umar itu adalah bagian dari agama. Ya. Mereka melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, bahkan di dalam salat mereka. Di dalam salat mereka, di antara bacaan salat sebagian mereka adalah melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, melaknat Aisyah. Kita tidak mengada-ngada ya ikhwah, benar. Orang-orang seperti ini, orang-orang Syiah melaknat Abu Bakar, melaknat Umar, karena kata mereka Abu Bakar, Umar itu murtad. Ya, banyak para sahabat sepeninggal Nabi SAW kata mereka murtad semuanya, kecuali segelintir sahabat saja, sekitar 12 atau berapa belas sahabat yang tidak murtad. Maka yang murtad inilah yang mereka laknati, termasuk ibunda kita Aisyah. Ya, yang mereka yang paling gencar melaknatnya adalah melaknat Aisyah. Ya, mereka tuduh Aisyah sebagai pezina dan seterusnya. Ya, semoga Allah melaknat orang-orang Syiah. Dan tidak boleh kita mencela mereka dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan.
tidak kita pungkiri para sahabat mereka juga berselisih. Ya, mereka juga berselisih, bahkan sesama para sahabat itu terjadi peperangan ya ikhwah. Ya, terjadi peperangan sesama para sahabat. Ali berperang dengan pihaknya Muawiyah. Bahkan ibunda Aisyah pernah memimpin perang, ya, melawan pasukannya Ali. Maka tidak boleh kita mencela mereka atas apa yang terjadi sesama mereka, perselisihan sesama para sahabat, dan wajib kita memberikan uzur, dan merupakan bagian dari akidah kita juga adalah kita meyakini itu merupakan ijtihad dari masing-masing mereka. Karena para sahabat mereka adalah mujtahid, mereka berhak untuk berijtihad. Tidak seperti kita penuntut ilmu, tidak berhak kita untuk berijtihad. Mereka sudah sampai pada level berhak untuk berijtihad karena keimanan, karena keilmuan yang mereka miliki, kedalaman ilmu yang mereka miliki, mereka belajar langsung kepada Rasulullah SAW, maka mereka berhak untuk berijtihad. Dan orang-orang yang berijtihad, kata Nabi SAW, kalau dia salah pahalanya 1, kalau dia benar maka dia mendapatkan pahala 2. Maka Muawiyah melawan Ali bin Abi Thalib, yang salah dapat pahala 1, yang benar dapat pahala 2, yang mencelanya mendapatkan dosa. Ya, maka tidak boleh orang mencela Muawiyah terkhusus dalam perselisihannya bersama Ali bin Abi Thalib. Ya. Maka ya ikhwah, saya teringat pada perkataan Imam Malik bukan Imam Malik, Abdullah bin Mubarak. Kata Abdullah bin Mubarak, ketika ada orang yang membanding-bandingkan antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar bin Abdul Aziz ini tidak kita ragukan dia merupakan seorang khalifah yang rasyid, ya, khulafa rasyidin, bukan khulafa rasyidin tapi seorang khalifah yang dia yang menegakkan keadilan. Bagaimana keadilan itu kembali di zaman Umar bin Abdul Aziz ini? Bagaimana diriwayatkan biji gandum, ya, yang kecil itu di zaman Umar bin Abdul Aziz, biji gandum itu bisa sebesar biji kurma. Dan diriwayatkan, kalau saya tidak salah diriwayatkan oleh Imam Malik kalau saya tidak salah di dalam Muwatta beliau. Intinya diriwayatkan generasi setelah generasinya Umar bin Abdul Aziz, biji gandum tersebut, ya, dikatakan dalam riwayat tersebut ini adalah biji gandum yang dihasilkan dari zaman di mana keadilan ditegakkan. Ya, ini adalah biji gandum yang berasal dari zaman di mana keadilan itu ditegakkan. Karena di zaman Umar bin Abdul Aziz betul-betul keadilan itu ditegakkan, masyarakat bisa merasakannya. Bagaimana bahkan sampai masalah hewan, masalah hasil ternak, hasil pertanian itu terlihat dampak dari keadilan itu. Ya, di antara dampaknya adalah tadi panen itu luar biasa, gemuk-gemuk, hewan-hewan itu gemuk-gemuk, hasil panen itu juga melimpah ruah, bahkan buah-buahan itu sangat berisi dan sangat besar-besar. Yang kata para ulama ini di antara dampaknya dari begitu ketika keadilan itu ditegakkan. Maka ini tidak kita ragukan adalah seorang khalifah yang luar biasa, Umar bin Abdul Aziz. Maka ada seorang yang bertanya kepada Abdullah bin Mubarak, membandingkan mana yang lebih mulia antara Muawiyah dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz, ya, khalifah yang mulia ini dibandingkan dengan Muawiyah, sahabat Nabi. Maka jawaban dari Abdullah bin Mubarak, kata Abdullah bin Mubarak, turabun fi anfi Muawiyah
afdalu min Umar ibn Abdul Aziz. Ya. Debu yang masuk ke dalam hidungnya Muawiyah itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan, bandingannya dengan Umar bin Abdul Aziz. Dan yang dibandingkan adalah debu yang masuk ke dalam hidungnya Muawiyah. Ini perkataan Ibn Mubarak. Ini bukan perkataan sembarangan orang. Orang saleh, seorang ulama, Ibn Mubarak. Debu yang masuk ke dalam hidungnya Muawiyah itu lebih utama dibandingkan dengan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bukan sahabat. Maka kembali lagi ke poinnya adalah haram hukumnya mencela para sahabat, termasuk yang paling banyak dicela oleh orang-orang itu adalah Muawiyah, ya, atas perselisihan Muawiyah antara Ali bin Abi Thalib, ini sebabnya. Maka para ulama pun banyak yang membela kehormatan Muawiyah ini. Ya, para ulama secara khusus mereka menulis karya-karya untuk menjelaskan tentang keutamaan Muawiyah ini. Kemudian pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis tadi, Nabi SAW memisalkan infak, ya, yang dilakukan oleh kita semua selain para sahabat itu dengan gunung Uhud. Maka dari sini kita mengambil pelajaran, sekali lagi bagusnya pelajaran Nabi, bagusnya pengajaran yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana Nabi SAW itu mengajari para sahabat, selalu memberikan permisalan yang dekat dengan mereka. Diberikan permisalan yang dekat dengan mereka. Diberikan permisalan dengan pohon kurma, dengan onta, dengan yang paling banyak juga adalah dengan gunung Uhud. Ya, maka banyak dalam hadis disebutkan tentang Uhud ini. Misalnya adalah ini, berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Demikian juga kebiasaan para sahabat, misalnya adalah Ibnu Umar ketika dia membantah orang-orang yang menolak takdir, kata Ibnu Umar, seandainya orang-orang yang menolak takdir itu berinfak sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima infak mereka itu sampai mereka mau beriman dengan takdir. Dan Nabi SAW pun juga menyebutkan banyak hadis tentang Uhud ini. Ya, banyak hadis yang berbicara tentang gunung Uhud. Yang Uhud ini dia memiliki beberapa keutamaan. Ada yang bisa menyebutkan hadis tentang Uhud apa saja? Tidak harus tentang keutamaannya. Hadis yang berbicara tentang gunung Uhud misalnya. Di antaranya kata Nabi SAW, Inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Sesungguhnya Uhud itu adalah gunung yang mencintai kita. Ya, gunung bisa mencintai. Uhud itu adalah gunung yang mencintai kita, wa nuhibbuh, kita pun mencintainya. Ya, kita pun mencintainya. Ini hadis yang pertama berbicara tentang gunung Uhud. Hadis kedua yang berbicara tentang gunung Uhud adalah hadis ketika Nabi SAW naik ke gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya, orang-orang luar biasa naik ke atas gunung Uhud, 4 orang. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Tiba-tiba ketika mereka sudah berada di atas, Uhud bergoyang, bergoncang, dirasakan oleh orang-orang di sana. Maka Nabi SAW kemudian memerintahkan kepada Uhud, uskut ya Uhud, diam wahai Uhud, karena sesungguhnya di atasmu ini ada seorang Rasul, seorang As-Siddiq, dan juga 2 orang syahid. Rasul jelas, Siddiq maksudnya siapa? Abu Bakar. 2 orang syahid siapa? Umar dan Utsman. Maka Umar dan Utsman sudah dikatakan oleh Nabi SAW akan menjadi seorang syahid. Ya, Umar terbunuh, Utsman juga mati dalam keadaan dibunuh, dalam keadaan syahid.
Maka itu diantaranya tentang Gunung Uhud. Kemudian juga ada hadis lainnya yang yang menjelaskan tentang kondisi penduduk neraka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya penduduk neraka ketika mereka masuk ke dalam neraka itu akan membesar sampai gigi geraham. Penduduk neraka itu sebesar Gunung Uhud. Ya, bayangkan besarnya gigi geraham penduduk neraka itu 7 kali 3 kilometer. Ya, besarnya gigi penduduk neraka. Kulit mereka sangat tebal dan diriwayatkan juga penduduk neraka mereka akan menangis, ya. Menangis sampai habis air matanya, sampai yang keluar adalah darah, sampai kata Nabi SAW membentuk bekas seperti bekas sungai di pipi mereka. Ada seperti bekas sungai di pipi mereka yang seandainya diletakkan perahu di sana, kata Nabi SAW, akan bisa berjalan perahu tersebut. Ya, menunjukkan fisiknya penduduk neraka ini memang besar. Apa tujuannya? Adalah agar mereka semakin merasakan siksa yang pedih. Ya, semakin besar tubuhnya, maka akan semakin kuat siksaan yang ditimpakan kepada mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari siksa neraka. Maka itu di antara beberapa hadis tentang Gunung Uhud, ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis tadi, kenapa bisa sampai demikian statusnya para sahabat? Tadi kata Nabi SAW, seandainya kalian berinfak dengan emas sebesar Gunung Uhud, para sahabat hanya bersedekah separuh seperti ini, tidak bisa mencapai derajat mereka. Apa sebabnya? Kenapa bisa mereka sampai derajat seperti itu? Karena keimanan yang ada di dalam hati mereka. Atau yang lebih luas lagi adalah karena hati mereka. Hati mereka adalah hati terbaik. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yang pertama terlebih dahulu Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar bisa mencapai derajat yang paling baik? Para sahabat yang paling mulia, manusia yang paling mulia setelah para rasul dan para nabi. Kenapa Abu Bakar bisa mencapai derajat seperti itu? Kata para ulama, Abu Bakar tidak terkenal sebagai orang yang ahlul ibadah, bukan dia orang yang paling banyak salatnya, bukan orang yang paling banyak puasanya, bukan orang yang terkenal sebagai dengan ibadah-ibadah tertentu, ibadah-ibadah zahir tertentu. Akan tapi kenapa Abu Bakar bisa mencapai derajat seperti itu? Ma waqara fi qalbihi, disebabkan oleh sesuatu yang ada di dalam hatinya. Hatinya Abu Bakar itu berbeda dengan hati orang-orang selainnya. Begitu juga dengan para sahabat secara umum. Kenapa sedekah mereka bisa berbeda dengan sedekah kita, infak mereka bisa berbeda dengan infak kita? Karena hati mereka itu adalah hati terbaik. Hati inilah yang akan melipat gandakan ganjaran itu. Semakin dia bersih, semakin dia ikhlas, semakin kuat keimanan, maka akan semakin berlipat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah yang dilakukan itu sama. Ya, saya kutipkan perkataan Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tabarani dan lain-lainnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Allah melihat hati para hambanya, dan didapatinya hati yang paling baik adalah hati Muhammad. Maka Allah memilihnya untuk dirinya dan mengutusnya untuk membawa risalahnya. Ya, sehingga Allah melihat hati seluruh manusia, dilihat rupanya hati yang paling baik adalah hatinya Muhammad. Makanya dia dijadikan sebagai Rasul yang paling mulia, hati Muhammad. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, setelah itu Allah Subhanahu wa taala kembali melihat kepada hati para hambanya setelah hati Muhammad. Hati Muhammad tadi sudah dikecualikan. Ini yang paling bagus, diangkat menjadi Rasul yang paling mulia. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat lagi hati-hati para hambanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka Allah dapati hati yang paling baik adalah hatinya para sahabat Nabi SAW. Ya.
Sehingga hati para sahabat itu adalah hati yang paling baik setelah hatinya Nabi Muhammad SAW. Maka Allah menjadikan mereka sebagai pembantu-pembantu nabinya dan berperang untuk agamanya. Segala sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, yaitu para sahabat, maka pasti baik di sisi Allah. Segala sesuatu yang dipandang jelek oleh kaum muslimin, yaitu para sahabat, maka pasti jelek juga di sisi Allah. Ya, maka berdasarkan perkataan terakhir tadi, atau pelajaran utamanya yang pertama dari perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi adalah bahwasanya para sahabat itu memiliki hati yang paling baik. Itulah kenapa infak mereka itu tidak bisa kita tandingi, karena hati-hati mereka itu adalah hati-hati yang paling baik. Ini yang pertama pelajarannya. Lalu pelajaran yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud tadi, perkataan Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, apa yang baik menurut para sahabat pasti baik di sisi Allah. Apa yang jelek di sisi para sahabat pasti jelek di sisi Allah. Sehingga kalau Anda pernah mendengar istilah para sahabat itu mereka maksum. Maksum itu maksudnya terjaga dari kesalahan. Tidak mungkin para sahabat itu bersepakat atas sebuah perbuatan dosa, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin para sahabat itu bersepakat di atas sebuah perbuatan dosa, tidak mungkin. Tidak mungkin para sahabat sepakat melakukan sebuah perbuatan dosa, tidak mungkin. Ya. Karena para sahabat itu maksum, terjaga dari kesalahan. Maksudnya apa? Ya, atau bukan maksudnya. Pengecualian untuk hal tersebut, kalau memang ada yang salah, ya misalnya pendapat sahabat tertentu berpendapat dengan pendapat A, lalu ada sahabat yang lain yang membantah dan meluruskannya, ya, maka ini tidak termasuk dalam kaidah pertama tadi, bahwasanya para sahabat itu maksum secara keseluruhan. Tidak mungkin ada sahabat mendiamkan sahabat lainnya itu berbuat salah, tidak mungkin. Kalau memang itu kesalahan, maka pasti ditegur. Namun kalau salah seorang sahabat atau salah dua orang sahabat itu berpendapat dengan suatu pendapat, tidak ada sahabat yang lainnya yang menolak dan membantah pendapat tersebut, artinya ini adalah sebuah kebenaran. Kita bisa menjadikannya itu sebagai sumber hukum. Ya. Apa hukum permasalahan tertentu misalnya? Sahabat tertentu mengatakan jawabannya seperti ini, tidak ada sahabat lain yang membantah, artinya itulah dia hukumnya. Ya, karena para sahabat itu maksum secara kolektif. Ya, tidak mungkin mereka mendiamkan adanya kesalahan sesama mereka. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Apa yang dinilai baik oleh para sahabat maka pasti baik di sisi Allah. Ya. Dan faedah yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, asbabul wurudnya hadis ini sebenarnya kejadiannya adalah ketika Khalid bin Walid baru masuk Islam. Ya. Terjadi perselisihan pendapat, terjadi perdebatan antara Khalid bin Walid dengan Abdurrahman bin Auf. Lalu Khalid bin Walid mencela Abdurrahman bin Auf, sama-sama sahabat. Ya. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda sebagaimana sabda tadi yang sudah kita baca. Sehingga pada asalnya hadis ini terjadi pada perselisihan Khalid bin Walid tadi. Nah, sehingga termasuk Khalid bin Walid dalam hadis ini. Sehingga Anda bisa bayangkan, Khalid bin Walid pun kalau dia bersedekah sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak bisa menyamai sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Ya. Tidak bisa menyamai sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Padahal Khalid bin Walid juga sahabat. Maka bagaimana lagi dengan kita semua? Ya. Dan dilihat dari kapan mereka masuk Islam, para sahabat itu bisa dibagi menjadi tiga tabaqah, tiga level, tiga kelompok. Ya. Kelompok yang pertama yaitu yang ini
berhubungan dengan tingkat kemuliaannya. Semakin awal mereka masuk Islam, maka semakin mulia mereka. Maka para sahabat yang paling mulia golongan yang pertama adalah yang mereka itu masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah. Ini kelompok yang pertama. Ya, termasuklah tadi di sana adalah Abdurrahman bin Auf. Termasuk tabaqah atau kelompok yang pertama ini. Kelompok sahabat yang masuk Islam sebelum Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Kelompok yang kedua adalah sebagian sahabat yang mereka baru berislam setelah perjanjian Hudaybiyah. Maka ini tidak lebih utama dari yang pertama tadi. Termasuklah dalam tabaqah yang kedua ini adalah Khalid bin Walid tadi. Ya, sehingga secara keutamaan Abdurrahman bin Auf itu lebih utama daripada Khalid bin Walid. Lalu yang ketiga, tabaqah yang ketiga, golongan para sahabat yang ketiga yaitu para sahabat yang baru masuk Islam setelah Fathul Makkah. Ya, maka banyak sekali sahabat yang baru masuk Islam di sini. Di antaranya adalah Abu Sufyan, ya, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan juga Yazid, ya, saudaranya. Maka para sahabat juga mereka bertingkat-tingkat keutamaannya. Bahkan tadi sahabat yang kelompok kedua saja seandainya dia berinfak sebesar gunung Uhud dibandingkan dengan sahabat yang generasi pertama tadi, yaitu diantaranya adalah Abdurrahman bin Auf, tidak bisa menyamai sedekahnya kelompok yang pertama tadi. Apakah lagi dengan kita semua? Baik, demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan demikian. Kalau ada pertanyaan, insyaallah kita jawab pada sesi setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.